warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Farhan Farizi, NIM 19040258. Dan saya Kurnia Manuel, NIM 9040248. Di video ini kami menjelaskan mengenai extend sample finite state machine menggunakan STM32 dari contoh yang diberikan pada kuliah ketiga yang terdiri dari 2 orang kelompok menggunakan board Nucleo F411. Untuk melakukan project ataupun melakukan tugas ini diperlukan boardnya Nucleo STM32F411. Saya menggunakan yang versi F411 RE, mana sudah saya sediakan. Selanjutnya menggunakan software CalUvision untuk melakukan pemrograman coding untuk mensimulasikan board pada STM32. Sebelum melakukan simulasi, saya di sini akan menjelaskan mengenai program yang akan dijalankan dalam simulasi berikut. Itu adalah program yang pertama, yaitu program ini dapat dilihat pada layar screen. Pertama, pada baris pertama itu adalah input UART data. Sebelumnya program ini dijalankan atau diketik menggunakan bahasa pemrograman C, sehingga diperlukan seperti biasa diperlukan sebuah include atau memasukkan library pada program tersebut. Yang digunakan adalah include URL. Lalu yang selanjutnya ada enum state. Enum state ini adalah enumeration state, artinya perintah untuk mendeklarasikan atau menegakkan state yang ada pada program tersebut. Dan selanjutnya type def. Enum state type adalah mendeklarasikan tipe-tipe state-nya, yaitu void state A, function void, state B, function, dan state C, function. State-nya ini fungsinya program ini mendeklarasikan fungsi-fungsi state-nya. Kenapa menggunakan void? Karena void itu programnya adalah tidak menghasilkan atau menerima input atau output apapun, sehingga hanya seperti menjadi library saja. Lalu static void state table ini adalah untuk menyatakan perintah state-nya, katanya perintah urutan programnya, yaitu pertama menjalankan state A function, kedua menjalankan state B function, dan ketiga menjalankan state C function apabila program state table ini dipanggil. Lalu di sini juga dinyatakan atau dideklarasikan sebuah nama tipe data, yaitu state, yaitu current state atau keadaan sekarang, state yang sekarang. Dan selanjutnya ada static integer clock, yaitu adalah menyatakan mendeklarasikan variabel pokoknya. Seperti pada program C pada umumnya, program bahasa C pada umumnya, maka kita akan menggunakan sebuah pemanggilan integer main, yaitu pemanggilan program utamanya. Dari berdasarkan program ini maka akan dijalankan program-program yang lain. Yang pertama yaitu dalam integer main. Integer main akan memanggil sebuah perintah user
user2 underscore init, yaitu adalah menginisialisasikan user2 atau menginisialisasikan perintah user2 yang merupakan library yang akan digunakan. Lalu setelah menginisialisasikan user2, perintah main atau main integer main akan menjalankan perintah while1, maka bla bla bla. While1 ini diartikan sebagai sebuah perintah loop. Jadi selama mesinnya hidup atau selama dayanya ada suplai daya, maka perintah di dalamnya akan terus dijalankan. Lalu perintahnya yaitu pemanggilan state table. State table itu yang ini tadi, yang static void ini menjalankan current state atau state yang sekarang. State yang sekarang itu adalah state A, lalu state B, lalu state C secara berurutan. Dan selanjutnya habis menjalankan current state, maksudnya menjalankan current state-nya adalah menjalankan state yang sekarang menurut keadaan yang disyaratkan. Setelah menjalankan current state-nya atau state table-nya, misalnya state up function sudah dijalankan, maka setelah habis dia akan menambah clock-nya. Clock plus-plusnya berarti variabel clock-nya ditambahkan satu nilai yang di dalam. Lalu begitu seterusnya sampai berulang-ulang. Lalu yang selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui perintah yang ada dalam program utama atau integer main, lalu selanjutnya kita akan mengetahui void state function, void state machine init. Void state machine init ini adalah sebuah tipe definisi state, yaitu sebuah state inisialisasi state machine atau state keadaan awal dari state machine ini. Jadi void state machine init ini berisi sebuah perintah, yaitu mengubah current state menjadi state A pada awalnya. Ini itu artinya inisialisasi, yaitu perintah keadaan awal. Jadi keadaan awal yang dijalankan yaitu current state itu adalah langsung ke state A dengan syarat clock sama dengan 0. Karena clock sama dengan 0 ada perintah awal, maka current state yang dijalankan adalah state A. Maka setelah itu akan lanjut menjalankan state A. Lalu selanjutnya ada void state A function. Void itu mendeklarasikan sebuah fungsi apabila current state-nya menjadi A atau dalam keadaan current state A. Current state void state A function ini bisa berjalan apabila clock sudah menjadi 2 sama dengan 2. Jadi apabila clock sama dengan 2, maka akan dijalankan sebuah perintah di bawahnya. Sebuah perintah yang ada dalam sini, yaitu current state menjadi state B. Dilanjutkan bahwa current state menjadi state B. Setelah itu langsung diberi perintah untuk menampilkan kalimat ini pada penampil komen penampilnya. Setelah itu clock akan bertambah sesuai dengan yang diperintahkan pada integer main. Jadi perintah void state A function ini akan berjalan berurutan dari atas. Setelah memasuki dia dinyatakan bahwa current state-nya adalah state A, maka perintah akan menjalankan void state A function ini. Apabila clock menjadi 2, maka current state-nya menjadi state B.
lalu di print perintah tersebut. Setelah dijalankan, maka dia akan kembali ke integer main, karena void state function ini merupakan bagian dari perintah state table current state-nya pada integer main yang tadi dijelaskan. Lalu setelah itu clock akan ditambah sampai apabila clock-nya masih belum nyampe nilai 5, maka akan tetap dijalankan void state A ini tersebut. Lalu selanjutnya void state B function itu adalah fungsi yang menjalankan keadaan B atau state B yang berisi yaitu apabila clock menjadi 5 sama dengan 5, maka karena state-nya akan berubah menjadi state C dan akan dijalankan atau diperintahkan untuk menampilkan kalimat ini menjadi di dalam terampil komannya. Nantinya kalimat ini nanti akan diubah sebagai beda yang masih mengatakan agar kita lebih paham mengenai perbedaannya. Lalu void state C ini sama saja seperti yang sebelumnya, cuman dia apabila clock menjadi 9, maka akan dinyatakan bahwa clock akan berubah menjadi 0, akan balik lagi. Jadi dia akan melakukan sebuah loop dan current state-nya menjadi A. Lalu dilakukan perintah untuk menampilkan kalimat ini pada komannya. Sekian itu adalah program yang akan dijalankan pada simulasi yang pertama. Kita akan langsung melakukan simulasi pada board. Dengan board ini kita akan simulasi dengan menggunakan kabel dari ini kita sambungkan ke, dia akan tersambung menggunakan ada semacam indikator yang tertampil berupa pad dari boardnya itu sendiri. Untuk melakukan simulasi, langkahnya adalah dengan menggunakan build di sini disesuaikan apakah programnya sudah benar atau belum. Di sini masih ada warningnya itu yang mana warningnya itu di file UART, jadi kayaknya tidak ada masalah kecuali warning ada di file main. Kalau file main akan mempengaruhi dari boardnya itu sendiri, jadi dia last line, jadi dia harus diketik lagi line baru di baris ke-87 warningnya. Karena ini sudah berhasil di build, maka langkah selanjutnya boleh kita lakukan yaitu namanya download untuk mengextend ataupun mengupload ke board dari STM32. Ini dia akan melakukan upload. Ini upgrade no, sudah di load. Untuk mengecek apakah itu sudah berjalan atau tidak, kita menggunakan namanya software Teraterm. Teraterm di sini menggunakan serial COM9. COM9 itu pada USB di laptop atau PC kita. Kalau oke, nih sudah berhasil program dari board STM32. Untuk mengeceknya, ini ada tertampil, ini adalah merupakan eksekusi dari state A, state B, state C. Begitulah dari langkah pada state machine untuk yang pertama. Kita tutup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program yang kedua, yaitu
itu program yang akan dijalankan pada simulasi STM32 ini. Simulasi Find State Machine FSM pada STM32. Yang pertama itu include, itu menginclude atau memasukkan perintah untuk memasukkan library WH pada project boardnya atau pada board STM32. Lalu include STM32 access ini adalah perintah untuk memasukkan atau mendeklarasikan library yang digunakan, yaitu library STM32 tempat ini, yaitu ini adalah library STM32 access ini adalah library yang berisi tentang register apa saja yang digunakan dan pin-pin yang digunakan pada STM32 Mengapa SF? Karena kita menggunakan, karena dia berlaku umum untuk setiap board yang sama jenisnya dengan STM32. Karena kita menggunakan STM32 maka masih berlaku. Lalu selanjutnya seperti yang pada program pertama, ini adalah enum state, yaitu untuk mendeklarasikan sebuah state-nya. State akan dengan 0, state B, lalu state C, lalu tipe definisi state-nya adalah ini: void state A function, void state B function, void state C function. Itu masing-masing menampilkan state-nya, mesin-mesin state-nya. Lalu void state mesin ini adalah mendeklarasikan atau menyatakan state-nya atau tipe state-nya yang dapat menginisialisasikan nilai awal. Lalu selanjutnya ada static void. Static table void sama seperti yang tadi, maka dia akan menjalankan program-program yang di dalamnya, yaitu state up function, lalu state function, lalu state function. Apabila dipanggil state table ini, maka program ini akan dijalankan, program-program yang dijalankan. Lalu selanjutnya ini adalah untuk menyatakan current state-nya, mendeklarasikan current state-nya variabel karakter yang digunakan. Lalu selanjutnya ini adalah variabel sebelumnya. Lalu seperti biasa pada integer main itu dinyatakan sebuah program utama yang akan dijalankan. Yang pertama itu hal underscore ini. Ini adalah program inisialisasi yang akan dijalankan. Pusat dari underscore ini juga menjalankan atau memanggil library usapnya, inisialisasinya, dan state machine ini adalah menjalankan inisialisasi state machine-nya atau nilai awal dari state machine. Lalu selanjutnya setelah memanggil tipe tersebut, selanjutnya akan melakukan perintah looping. Perintah looping ini adalah memanggil state table-nya yang tadi kita sudah jelaskan, state function, lalu dilakukan sebuah delay 1000 atau delay 1000 ini maksudnya 1000 milisecond. Lalu setelah dilakukan delay, clock-nya akan ditambahkan. Jadi setelah melakukan ini semua, clock akan ditambahkan. Selanjutnya ini adalah free state machine init, yaitu perintah atau mesin atau state machine yang menyatakan nilai awal dari programnya ini, current state. Jadi current state sama dengan state A, itu diubah menjadi state A, lalu clock diubah menjadi 0. Lalu selanjutnya dilakukan pemanggilan program ini. Ada Win32T
underscore t, lalu ada start previous time atau waktu sebelumnya, lalu dinyatakan sebuah float SA delta. Lalu state A function itu memanggil atau menyimpan perintah-perintah state A. State A ini dijalankan yaitu sebagai berikut, hampir sama seperti tadi. Apabila clock menjadi 2, current state-nya akan berubah jadi B, lalu selanjutnya. Lalu akan di print kalimat berikut pada kalimatnya. Lalu ini juga selanjutnya ada ini yang mendeklarasikan variabel-variabelnya. Lalu ada void state B function. Apabila clock dengan 5, maka akan state-nya berubah jadi C dan seterusnya. Dan ada ini tadi untuk mendeklarasikan variabel-variabelnya. Lalu void state function, void state C function adalah program yang menyimpan perintah-perintah yang apabila menjalankan fungsi C. Apabila clock menjadi 9, maka clocknya berubah jadi 0, karena state-nya berubah jadi A, lalu selanjutnya dan melakukan print. Dan ini adalah perintah untuk menjalankan mengembalikan setelah menjalankan ini semua, maka ini akan dilakukan sebuah perintah untuk menjalankan perulangan atau menjadikan keadaannya menjadi keadaan awal atau clock sebenarnya. Sebenarnya Penny State Machine ini hampir sama penggunanya dengan perintah if. Cuman hanya saja penggunaannya bisa mencakup lebih banyak perintah di dalamnya dan tidak terlalu ribet, karena pada main state untuk program utamanya hanya menjalankan program-program ini. Program-program ini selanjutnya dijelaskan pada state machine yang tadi dijelaskan. Sekianlah program dari mencatat penjelasan programnya. Selanjutnya akan dijelaskan mensimulasikan pada Nucleo board dan pada aplikasi Calio Vision yang dijelaskan oleh teman saya. Sekarang langkah selanjutnya adalah dengan melakukan simulasi melalui board STM32-nya. Sudah saya hubungkan ke PC laptop. Sebelum itu di build dulu, kita melihat apakah ada error dari program ini. Di sini hanya terlihat warningnya itu pun kita cek dulu ya. Warningnya berada pada UART-H, UART-C, UART-C, dan itu pun di state ataupun baris terakhir, yang mana dia menjelaskan last line of files and without a new line. Jadi di akhir program pada Calio Vision ini diperlukan satu baris tambahan di akhir program untuk menghilangkan warning. Cuman itu tidak mempengaruhi program, jadi masih bisa kita extend ataupun kita istilahnya di STM32 di Calio Vision adalah download. Kita download dan ini Dino aja. Ini dia di sini hijau-hijau. Oke, udah di upload, udah di extend. Kita kembali buka Terraterm.
Kembali buka term serial COM9 oke. Nah, sudah ada. Jadi ini adalah merupakan simulasi dari state machine yang kedua. Di sini ditampilkan ini adalah merupakan output dari state A selama 9,2 detik yang lalu. 9,2 detik yang lalu. Atau mungkin kita coba melakukan simulasi sedikit, kita modifikasi sedikit programnya dengan mengganti SA delta, ASB SC delta. Kita ganti jadi ini tetap 1000. Ini kita ganti jadi 800. Yang satu lagi kita ganti di 500. Ini kita jadikan 250 aja. 250 di ya. Dua warningnya cek dulu warningnya di mana. Warningnya kembali lagi di UART A dan UART C, tidak mempengaruhi dari program pada main. Langsung saja di download. No. Udah. Kita cek di sini. Ini kita tutup dulu. Kita kembalikan buka term serial. Oke. Besari yang besar. Fontnya dibesari jadi 14 nih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan memodifikasi dari SA, SB, SC pada delta ataupun selisih waktu daripada hal detik yang kita gunakan, yang menggunakan waktu yang sekarang dikurang dengan waktu yang sebelumnya. Di sini terdapat perbedaan waktu setelah kita ganti. Tadi state A 9,2 untuk 1000 milisecond atau 1 detik. Untuk yang B kita kurangi jadi 750, maka terjadi di sini perubahan dia waktunya meningkat. Dan yang C 500 dan waktunya juga meningkat. Berarti pengurangan pada selisih waktu sekarang kurang di waktu sebelumnya itu akan meningkatkan jumlah waktu yang diperlukan untuk beralih state ke A, ke B, ke C. Mungkin itu saja simulasi yang bisa saya lakukan pada tugas state machine dasar. Sekianlah penjelasan mengenai state machine dan simulasinya menggunakan STM32 apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.